Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Sapitri dari Sistem Informasi Reguler 5A dengan NIM 0903118191924001. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis terkait dengan materi pembelajaran merencanakan aktivitas proyek sistem informasi. Nah, pada materi ini, saya ingin menjelaskan mengenai diagram WBS pada sistem informasi penjualan retail pada swalayan di Alfamart. Baiklah, ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, tujuan proyek, yang kedua, sasaran proyek, yang ketiga, manfaat proyek, yang keempat, metode pengembang proyek, dan yang kelima adalah diagram WBS. Baik, untuk yang pertama itu merupakan tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah membantu menangani permasalahan yang dialami oleh swalayan di Alfamart, yaitu sistem informasinya yang masih berbasis disk operating system. Sistem informasi DOS adalah sistem informasi yang sistem operasinya berorientasi pada teks perintah yang beroperasikan pada command prompt atau CMD. Maka dari itu, proyek ini dibangun dengan tujuan yang pertama, mempermudah manajemen waktu dan proses adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Yang kedua, untuk mempermudah pengelolaan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kerugian pada perusahaan. Sasaran proyek ini adalah memberikan informasi yang akurat untuk pemilik swalayan karena sistem ini sudah terkomputerisasi. Selanjutnya, manfaat proyek. Manfaat proyek ini adalah memberikan informasi yang lebih lengkap dan memberikan kepuasan kepada penggunanya, karena sistem ini sudah lebih baik dari sistem sebelumnya. Yang keempat itu adalah metode pengembangan proyek. Metode pengembangan proyek yang digunakan oleh proyek ini adalah metode SDLC atau biasa disebut dengan System Development Life Cycle yang menggunakan metode pendekatan waterfall. Baik, berikut diagram WBS. Diagram WBS secara umum pada proyek sistem informasi penjualan retail pada swalayan di Alfamart itu terbagi menjadi dalam 5 tahapan atau 5 proses pada tingkat pertama. Yang pertama itu adalah identifikasi awal, yang kedua analisis masalah, yang ketiga analisis kebutuhan, yang keempat desain, yang kelima implementasi. Baik, pada langkah awal yaitu atau WBS pada identifikasi awal terdapat 4 proses yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mengumpulkan data dari swalayan di Alfamart. Yang kedua, mengidentifikasi proses sistem informasi yang terjadi pada swalayan di Alfamart. Yang ketiga, membuat rumusan project charter dari alur proses sistem informasi yang terjadi pada swalayan di Alfamart. Yang keempat, membuat dokumentasi hasil dari identifikasi awal pada sistem informasi swalayan di Alfamart. Selanjutnya, pada proses mengumpulkan data dari swalayan di Alfamart terdapat 2 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan wawancara dengan manajer swalayan di Alfamart. Yang kedua, mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara pada swalayan di Alfamart. Selanjutnya, pada proses melakukan wawancara dengan manajer swalayan di Alfamart terdapat 5 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan manajer swalayan di Alfamart. Yang kedua, membuat janji dengan manajer swalayan di Alfamart. Yang ketiga, mendapatkan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara dengan manajer swalayan di Alfamart. Yang keempat, melakukan wawancara dengan manajer swalayan di Alfamart. Yang kelima, mendokumentasikan hasil wawancara dengan manajer swalayan di Alfamart. Adapun kelima proses tersebut atau 5 tahapan ini dilakukan oleh interviewer. Pada tingkat 2, pada proses mengidentifikasi proses sistem informasi yang terjadi pada swalayan di Alfamart terdapat 2 proses. Yang pertama, membuat alur proses sistem informasi yang masih berbasis DOS pada swalayan di Alfamart. Proses ini dilaksanakan oleh business analyst. Kemudian, membuat dokumentasi alur sistem informasi berbasis DOS pada swalayan di Alfamart yang dilaksanakan oleh business analyst. Pada proses membuat rumusan project charter dari alur proses sistem informasi terjadi pada swalayan di Alfamart ini terdapat 3 proses. Yang pertama, permasalahan pada sistem informasi swalayan. Yang kedua, estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem informasi swalayan di Alfamart. Yang ketiga, mengumpulkan dan membuat dokumentasi hasil proyek charter sistem informasi pada swalayan di Alfamart. Pada proses permasalahan pada sistem informasi swalayan di Alfamart ini
terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, permasalahan pada sistem informasi swalayan yang dilakukan oleh bisnis analis. Yang kedua, membuat hasil analisis masalah pada sistem informasi swalayan di Pamart yang dilakukan oleh bisnis analis. Dan yang ketiga, membuat dokumentasi hasil analisis masalah pada sistem informasi swalayan di Pamart yang dilakukan oleh staf ADM. Selanjutnya, pada proses estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem informasi swalayan di Pamart terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi estimasi biaya yang diperlukan dalam proyek pengembangan sistem informasi swalayan di Pamart yang dilakukan oleh ADM Keuangan dan konsultan keuangan. Yang kedua, membuat estimasi biaya proyek pengembangan sistem informasi pada swalayan di Pamart yang dilakukan oleh ADM Keuangan dan konsultan keuangan. Yang ketiga, membuat dokumentasi estimasi biaya proyek pengembangan sistem informasi swalayan di Pamart yang dilakukan oleh staf ADM. Pada proses membuat estimasi biaya ini terdapat satu proses, yaitu estimasi biaya perangkat yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi swalayan di Pamart. Adapun estimasi biayanya terbagi menjadi 2 proses, yaitu biaya hardware dan biaya software. Selanjutnya, pada proses mengumpulkan dokumentasi hasil proyek charter sistem informasi swalayan di Pamart terbagi menjadi 2 proses. Yang pertama, dokumentasi hasil analisis masalah pada sistem informasi swalayan di Pamart. Yang kedua, dokumentasi estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem informasi swalayan di Pamart. Pada proses pembuatan dokumentasi hasil identifikasi awal pada sistem informasi swalayan di Pamart terbagi menjadi 2 proses. Yang pertama, mengumpulkan dokumentasi hasil identifikasi awal pada sistem informasi swalayan di Pamart yang dilakukan oleh staf supporting. Yang kedua, membuat dokumentasi akhir hasil identifikasi awal pada sistem informasi swalayan di Pamart yang dilakukan oleh technical writer. Selanjutnya, pada tahapan mengumpulkan dokumentasi hasil identifikasi awal pada sistem informasi swalayan di Pamart terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, dokumentasi hasil wawancara dengan manajer swalayan di Pamart. Yang kedua, dokumentasi alur proses sistem informasi swalayan di Pamart. Dan yang ketiga itu merupakan dokumentasi hasil proyek charter alur sistem informasi swalayan di Pamart. Selanjutnya, mengenai diagram WBS pada analisis masalah. Pada analisis masalah terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, menelusuri dan mempelajari detail masalah pada sistem informasi swalayan, menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem informasi swalayan. Yang ketiga, membuat dokumentasi hasil akhir masalah pengembangan pada sistem informasi swalayan yang ditemukan. Pada tahapan menelusuri dan mempelajari detail masalah pada sistem informasi swalayan terdapat satu proses, yaitu melakukan observasi untuk menganalisis masalah pada sistem informasi swalayan. Pada tahapan melakukan observasi terdapat 5 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat surat izin melakukan observasi ke pihak pengelola swalayan yang dilakukan oleh interviewer. Yang kedua, mengirim surat izin melakukan observasi ke pihak pengelola swalayan yang dilakukan oleh interviewer. Yang ketiga, menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi di swalayan yang dapat dilakukan oleh interviewer. 4. Melakukan observasi pada alur proses sistem informasi swalayan yang dilakukan oleh supervisor. Yang kelima adalah melakukan dokumentasi hasil akhir observasi yang dilakukan oleh staf ADM. Selanjutnya, pada proses menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem informasi swalayan terdapat satu tahapan. Yang pertama, mengumpulkan dokumentasi hasil menentukan permasalahan yang dilakukan oleh staf supporting. Pada tahapan mengumpulkan dokumentasi tersebut terdapat 2 proses lagi, yaitu yang pertama, dokumentasi hasil analisis masalah sistem informasi swalayan. Yang kedua, dokumentasi hasil analisis masalah dengan pihak pengelola swalayan. Selanjutnya, pada diagram WBS analisis kebutuhan terdapat 3 proses yang harus dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan data untuk menganalisis kebutuhan sistem dalam sistem informasi swalayan. Yang kedua, menentukan kebutuhan sistem informasi swalayan. Yang ketiga, membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembang sistem informasi swalayan. Pada proses mengumpulkan data, terdapat 2 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, mempelajari dokumentasi hasil identifikasi awal sistem informasi swalayan. Yang kedua, mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah sistem informasi swalayan. Pada proses menentukan kebutuhan sistem informasi swalayan, terdapat 2 tahapan. Yang pertama, melaksanakan pertemuan dengan pihak pengelola swalayan untuk menganalisis kebutuhan. Yang kedua, mengumpulkan dokumentasi hasil analisis kebutuhan. Pada melaksanakan pertemuan dengan pihak pengelola swalayan, itu terdapat 3 tahapan yang
yang dilakukan. Yang pertama, membuat janji dengan pihak pengelola. Yang kedua, melakukan pertemuan untuk membahas tentang sistem dengan pihak pengelola swalayan. Yang ketiga, membuat dokumentasi hasil dari pembahasan kebutuhan sistem dengan pengelola. Nah, pada proses melakukan pertemuan untuk membahas tentang sistem dengan pihak pengelola swalayan, terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pengembangan sistem farmasi swalayan. Yang kedua, membuat rincian kebutuhan sistem yang diinginkan oleh pihak pengelola swalayan. Yang ketiga adalah tanda tangan pengesahan rincian kebutuhan pengembangan sistem farmasi swalayan. Ketiga proses ini dilakukan oleh sistem analis, bisnis analis, dan project manager. Selanjutnya, pada proses membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem farmasi swalayan, terdapat 2 proses lagi. Yang pertama, mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem farmasi swalayan. Yang kedua, membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi swalayan. Kemudian, pada proses mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem farmasi swalayan, itu dilakukan oleh staf supporting dan dilakukan satu tahapan atau satu proses lagi, yaitu dokumentasi hasil pertemuan dengan pihak pengelola swalayan mengenai analisis kebutuhan. Pada tingkat 3, terdapat proses mengumpulkan dokumentasi hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh staf supporting. Nah, di sini terbagi menjadi 2 proses. Yang pertama, dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem farmasi swalayan. Yang kedua, dokumentasi hasil kebutuhan sistem dengan pihak pengelola swalayan. Selanjutnya, diagram WBS design. Nah, pada desain terdapat 8 proses yang harus dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan data untuk membuat desain sistem farmasi swalayan. Yang kedua, desain logika struktur penyimpanan data atau IRD. Yang ketiga, desain diagram kebutuhan fungsional atau use case diagram. Yang keempat, desain interface. Yang kelima, mengumpulkan dokumentasi hasil perancangan desain. Yang keenam, menentukan desain sistem farmasi swalayan. Yang ketujuh, melakukan konfigurasi sistem. Yang kedelapan, pembuatan dokumentasi hasil akhir desain. Selanjutnya, pada proses mengumpulkan data untuk membuat desain sistem farmasi swalayan terdapat satu proses, yaitu mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah dan kebutuhan pengembangan sistem. Kemudian, pada proses desain logika struktur penyimpanan data atau IRD terdapat 2 proses lagi, yaitu membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau IRD yang dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya, membuat dokumentasi hasil desain logika penyimpanan data atau IRD yang dilakukan oleh technical writer. Pada proses desain kebutuhan fungsional atau use case diagram terdapat 2 proses. Yang pertama, membuat rancangan desain kebutuhan fungsional atau use case diagram yang dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua, membuat hasil dokumentasi hasil desain kebutuhan fungsional use case diagram yang dilakukan oleh technical writer. Selanjutnya, pada proses desain interface terdapat 2 tahapan lagi. Yang pertama, membuat rancangan desain interface yang dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua, membuat dokumentasi hasil desain interface yang dilakukan oleh technical writer. Pada proses pembuatan dokumentasi hasil akhir desain, terdapat satu proses lagi, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil akhir desain sistem farmasi swalayan yang dilakukan oleh staf supporting. Selanjutnya, pada proses mengumpulkan dokumentasi hasil perancangan desain yang dilakukan oleh staf supporting, terdapat 3 proses lagi. Yang pertama, dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data atau IRD. Yang kedua, dokumentasi hasil desain diagram kebutuhan fungsional atau use case diagram. Yang ketiga, dokumentasi hasil desain interface. Selanjutnya, pada menentukan desain sistem farmasi swalayan ini terdapat 3 proses. Yang pertama, mempelajari dokumentasi hasil desain. Yang kedua, menyesuaikan desain. Yang ketiga, menetapkan desain. Selanjutnya, pada proses melakukan konfigurasi sistem, terdapat 7 proses yang harus dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan dokumentasi final
desain untuk konstruksi sistem formasi swalayan, yang kedua membuat user interface, kemudian membuat database, selanjutnya membuat codingan, yang kelima integrasi proses sistem database dan user interface, yang keenam uji coba sistem, dan yang ketujuh pembuatan dokumentasi, instalasi, dan konfigurasi sistem formasi swalayan. Pada mengumpulkan dokumentasi final desain untuk konstruksi sistem formasi swalayan terdapat 4 proses yang harus dilakukan. Yang pertama, mempelajari dokumentasi final desain untuk konstruksi sistem formasi swalayan yang dilakukan oleh pihak manajer project, programmer, database administrator, dan network engineer. Yang kedua, membuat coding database. Ini dilakukan oleh pihak programmer, database, dan administrator. Yang ketiga, melakukan testing dan evaluasi database yang dilakukan oleh sistem tester, programmer, database, dan administrator. Yang keempat, membuat dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi oleh staf ADM. Pada tingkat ketiga, terdapat proses membuat user interface sistem formasi swalayan, di mana terdapat 3 proses. Yang pertama, membuat coding user interface yang dilakukan oleh programmer dan web design. Yang kedua, melakukan testing dan evaluasi user interface yang dilakukan oleh sistem tester. Yang ketiga, membuat dokumentasi hasil user interface sistem formasi swalayan yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya, pada tingkat ketiga terdapat proses integrasi proses sistem, database, dan user interface. Terdapat 2 proses lagi. Yang pertama, melakukan integrasi proses sistem user interface dan database yang dilakukan oleh application integrator. Yang kedua, membuat dokumentasi hasil integrasi yang dilakukan oleh staf ADM. Selanjutnya, pada proses membuat codingan proses sistem formasi swalayan terdapat 3 tahapan lagi. Yang pertama, membuat coding proses sistem formasi swalayan dilakukan oleh programmer. Yang kedua, melakukan testing, evaluasi, dan sistem formasi yang dilakukan oleh sistem tester. Yang ketiga, membuat dokumentasi hasil proses sistem formasi swalayan yang dilakukan oleh staf administrator. Kemudian pada proses uji coba sistem terdapat 2 tahapan lagi. Yang pertama, melakukan uji coba sistem yang dilakukan oleh application integrator. Yang kedua, mengumpulkan dokumentasi terkait hasil uji coba sistem yang dilakukan oleh staf ADM. Baik, yang terakhir itu adalah diagram WBS pada implementasi. Pada tahapan implementasi terdapat 2 proses lagi, yaitu percobaan implementasi dan membuat dokumentasi implementasi. Nah, pada percobaan implementasi terdapat 2 proses yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan testing sistem formasi swalayan yang dilakukan oleh staf supporting dan membuat dokumentasi sistem formasi swalayan yang dilakukan oleh staf supporting. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.